adalah kisah beliau, Syekh Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari. Beliau adalah anak dari Haji Tasin, seorang pedagang intan dan berlian dari Banjar yang menikahi seorang wanita dari Pontianak. Syekh Yusuf Saigon dilahirkan di Pontianak bersama saudaranya Arsyad dan Abdurrahman. Peristiwa duka menghampiri Syekh Yusuf Saigon pada umur 2 tahun, di mana di umur tersebut ibunya yang bernama Fatimah berpulang ke sisi Allah. Syekh Yusuf Saigon akhirnya diasuh oleh pamannya yang bernama Haji Jamaluddin. Haji Jamaluddin membesarkan Syekh Yusuf Saigon sebagai anak yang baik hati dan dermawan. Syekh Yusuf Saigon terus dibesarkan oleh pamannya hingga dirinya pergi menuntut ilmu ke negeri Banjar pada umur 7 tahun. Di sanalah Syekh Muhammad Yusuf Saigon mendapatkan ilmu agamanya. Beliau dididik oleh ulama masyhur pada masanya. Ketika beranjak dewasa, beliau memilih untuk menjadi seperti ayahnya, yaitu seorang saudagar yang mengarungi samudra. Beliau bertekad untuk mendakwahkan ajaran Rasulullah SAW sambil berdagang ke pelosok Nusantara. Syekh Muhammad Yusuf Saigon berlayar mulai dari Pulau Kalimantan menuju Semenanjung Malaya dan daerah-daerah lainnya. Sembari berdagang ke pelosok Nusantara, Syekh Muhammad Yusuf Saigon juga melaksanakan pernikahan sebagai salah satu sunnah Rasul. Namun sayangnya, sebelum ada satupun wanita-wanita yang diperistri Syekh Yusuf Saigon yang mau diajak melaut. Sampai akhirnya Syekh Yusuf Saigon berlabuh di kota Saigon yang kita kenal sekarang dengan sebutan kota Ho Chi Minh. Maksud beliau bersungguh ke kota Saigon hanyalah untuk membeli bibit karet untuk ditanam di Pontianak. Tapi beliau malah dipertemukan dengan Sajirah binti Muhammad Saleh yang masih merupakan keturunan Raja Champa saat itu. Syekh Yusuf Saigon dan Sajirah akhirnya saling jatuh cinta dan akhirnya pernikahan mereka menghasilkan 4 orang anak yang kelak akan meneruskan itikadnya. Beberapa tahun kemudian, Syekh Yusuf Saigon memboyong keluarganya di Saigon ke Pontianak. Sesampainya di Pontianak, beliau disambut oleh Sultan Muhammad Al-Qadri, Sultan Pontianak saat itu. Sultan Muhammad sangat terpukau dengan kecerdasan Syekh Yusuf Saigon baik dalam hal agama maupun perdagangan. Akhirnya, Sultan Muhammad Al-Qadri memberikan tanah yang cukup luas kepada Syekh Yusuf Saigon di Pontianak bagian timur. Tanah tersebut digunakan oleh Syekh Yusuf Saigon sebagai perkebunan karet sekaligus perkampungan. Dan kampung tersebut dinamainya dengan nama Kampung Saigon yang diambilnya dari kota asal istrinya Sajirah binti Muhammad Saleh. Beliau juga mengganti nama beliau menjadi Yusuf Saigon Al-Banjari. Syekh Yusuf Saigon menerima siapa saja yang ingin bermukim di kampungnya. Beliau juga menjalankan usaha di kampung tersebut untuk membiayai kebutuhan masyarakat kampung Saigon. Syekh Muhammad Yusuf Saigon bukan hanya merupakan saudagar yang dermawan, beliau juga merupakan titisan dari Waliullah Datuk Kelampayan. Suatu hari, muncullah niat Syekh Yusuf Saigon untuk mendirikan pesantren di pondok bersama saudaranya Arsyad. Tapi, mereka kekurangan tenaga pengajar. Mengingat Muslim Pontianak terus bertambah, Syekh Yusuf Saigon dan Arsyad pun kebingungan bagaimana caranya. Sampai datanglah seorang alumni Mekah bernama Abdus Samad dari Ketapang. Syekh Yusuf Saigon akhirnya meminta Abdus Samad untuk menjadi salah satu tenaga pengajar di pesantrennya. Alhamdulillah, pada saat itu berdirilah pesantren Saigoniyah, pesantren pertama di Kalimantan Barat. Dengan berdirinya pesantren tersebut, masyarakat Pontianak mengenal Syekh Yusuf Saigon sebagai seorang ulama berharisma yang dermawan. Karena selain orang yang berilmu, beliau juga kerap bersedekah kepada sesama. Begitulah kisah perjalanan hidup Syekh Yusuf Saigon. Dimulai dari menuntut ilmu di negeri Banjar, menjadi seorang saudagar, dan menemukan pendamping hidupnya, hingga mendirikan sebuah pesantren dan perkampungan. Sampai kapanpun, Pontianak akan mengingat Syekh Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari.